Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kita yang ke-14 dari silsilah Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Alhamdulillah, izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembahasan ini. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali tentang permasalahan khabar, ya. Poin-poin yang berkaitan dengan khabar. Pada pertemuan lalu, ya, kita telah membahas 3 jenis khobar, ya. 3 jenis khobar, yaitu isim zahir, kemudian sibhul jumlah, dan yang ketiga jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian poin yang keempat dari kitab ini, beliau mengatakan, bisa dilihat di sini, ya, lanjutan yang kemarin. Ar-rabi' la yushtaratu an ya'tiya al-khabaru mubashiratan ba'dal mubtada'i, bal qad yafsiluhuma fasilun aw aktsaru. Sini beliau mengatakan la yustaratu, tidak disyaratkan, an ya'tiya al-khabaru, khabar itu datang mubashiratan, secara langsung, ba'dal mubtada'i, setelah mubtada, bal, bahkan, qad yafsiluhuma, terkadang keduanya dipisahkan, fasilun, satu pemisah, au aktsaru, atau lebih, ya, atau lebih. Wa istadillu daiman alal khabari, dan senantiasa, ya, untuk menunjukkan atas khabar, ya, atau ketika kita hendak mengetahui khabar, ya, wa istadillu daiman alal khabar, dan senantiasa menjadi petunjuk atas khabar, annahu, bahwasannya dia ini adalah khabar, bahwasannya khabar juz'u al-mutammimu, adalah bagian penyempurna lil faidati, untuk faidah, ya, penyempurna faidah dari kalimat tersebut, ya, atau penyempurna makna mubtada. Walladzi tantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun, yang tersusun darinya, dari khobar bersama mubtada tersebut, kalimat yang berfaedah, ya, kalimat yang berfaedah. Taib. Mislu, contohnya di sini, al-islahu az-zira'iyyu mufidun, perbaikan yang dalam
Zira'iyu ini bagian pertanian, perbaikan pertanian, perbaikan yang ada pada bidang pertanian. Mufidun adalah berfaedah. Di sini al-islahu disebutkan muftadaun, dia sebagai muftada marfu'un bi dhammah, dirofa dengan dhamma karena dia isim mufrad. Az-zira'iyu di sini na'tun marfu'un bi dhammah, dia sebagai sifat na'at untuk al-islah, dirofa juga dengan dhamma. Mufidun, mufidunnya ini khabarul muftada'i, dia sebagai khabar mubtada marfu'un bi dhammah, dia juga dirofa dengan dhammah. Beliau mengatakan walau qulna al-islahu az-zira'iyu, andaikan kita ucapkan al-islahu az-zira'iyu, wasakatna, kemudian kita diam, ya, berhenti di sini. Al-islahu az-zira'iyu, berhenti pada kalimat ini. Lakanal ma'na naqisan, sungguh maknanya akan kurang. Maknanya akan kurang. Wala yaktamilu, dan tidaklah sempurna, illa bil khabar, kecuali jika ada khabar. Wa huwa mufidun, yaitu kata mufid. Jadi ini ya, kita mengetahui mufid ini sebagai khabar karena dia menyempurnakan makna al-islah. Al-islah az-zira'iyu di sini. Jadi maksud ini tadi wa yastadillu daiman 'alal khabar, dan menjadi petunjuk, senantiasa menjadi petunjuk untuk khabar bahwasanya dia bagian penyempurna makna atau lil faidah, penyempurna faidah dari makna muftada. Tayyib. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini kita i'rab terlebih dahulu ya. Sini beliau mengatakan la yustaratu, la nafi ya, tidak, seperti itu maknanya. Yustaratu ini fi'il mudhari' tapi dimajhulkan, ya, fi'il mudhari' tapi dimajhulkan. Asal katanya syarata, ini syarata, kemudian masuk wazan ifta'ala, ishtarata. Fi'il mudhari'nya ifta'ala yafta'ilu, ishtarata yashtaritu. Asal katanya seperti itu, yashtaritu. Kemudian dimajhulkan, cara menjadi merubah dia majhul di dhamma, semua huruf sebelum huruf terakhir yang berharokat, di dhamma di awalnya ya, di dhamma awalnya, kemudian di fathah sebelum huruf terakhir, di dhamma awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir, menjadi yushtaratu. La yustaratu itu ya. Ya, fi'il mudhari' mabni lil majhul marfu'. Kenapa? Karena tidak didahului amil yang menasabkan atau menjazmkan. An ini amil yang menasabkan fi'il. Maka di sini kita baca ya'tiya. Ya'tiya. Ya'ti ini sebenarnya dia fi'il mudhari' dari kata ata ya'ti ya. Ya, karena dia didahului oleh amil yang menasabkan, maka ya-nya dihidupkan. Ya, fi'il mu'tal, tanda nasabnya fathah zahirah. Ya, tanda nasabnya fathah zahirah. Dan ya'tiyah seperti itu. Ya'tiyah fi'il mudhari' mansub dan tanda nasabnya fathah zahirah. Kemudian al-khabaru. Al-khabaru di sini fa'il, ya, pelaku, marfu dengan dhamma karena isim mufrad, fa'il dari kata kerja ya'ti. Ya, fa'il dari kata ya'ti. Kemudian ya, sibul jumlah
an dan fiilnya ini semuanya ya, an ya'tiya al khabaru ini itu kita i'rab fi mahali raf'in ya. Ingat ya, dari an ya'tiya al khabaru ini di garis semua dia kita i'rab sebagai naibul fa'il dari yustaratu. Naibul fa'il fi mahali raf'in ya, naibul fa'il fi mahali raf'in dari kata yustaratu. Mubashiratan ini maf'ul mutlak saja ya, maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Ba'da dharab al-muftada'i mudhafun ilai majrur dengan kasrah. Bal ya, bal ini huruf ya, huruf. Kemudian qad juga huruf yang masuk kepada fi'il. Yafsiluhuma, yafsilu kemudian digabung dengan huma gitu ya. Yafsilu ini fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma karena tidak didahului amil yang menasabkan atau menjazmkan. Huma domir nasab muttasil, domir nasab muttasil fi mahali nasbin maf'ulun bihi ya, jadi sebagai objek ini huma sebagai objek dari yafsilu, kata kerja yafsilu. Terus mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini fasilun, fasilun dia fa'ilun sebagai fa'il yang dirofa dengan dhamma karena dia isim mufrad. Au huruf ataf aktsaru ataf, ataf marfu dengan dhamma ke fasil. Taib. Kemudian wa yastadillu, wa di sini huruf al-ibtidaiyah saja, istibnaiyah. Yastadillu sama dengan ini, asal katanya adalah dalla, kemudian masuk wazan istaf'ala, istaf'ala, istadalla, yastadillu. Nah, seperti itu ya. Di yastadillu ini fi'il mudhari' marfu dengan dhamma karena tidak didahului amil yang menasabkan atau menjazmkan. Daiman maf'ulun mutlak ya, maf'ul mutlak mansub nasab dengan fathah. Ala huruf jar al khabari majrur dengan kasrah karena dia isim mufrad. Jar wa majrur sibul jumlah muta'alliq saja ya, muta'alliq dari yastadillu. Annahu, anna ini fungsinya menasabkan isimnya dan merupakan khabarnya. Hu ini, hu-nya di sini adalah isimnya anna fi mahali nasbin, isim anna fi mahali nasbin. Al-juz'u, al-juz'u khabar dari anna marfu dengan dhamma ya, khabar anna marfu dengan dhamma karena dia isim mufrad. Kemudian susunan annahu al-juz'u, anna dan isimnya dan khabarnya ini ya, masdar muawwal juga dia fi mahali fa'ilun ya, fa'ilun fi mahali raf'in sebagai fa'il ya, sebagai fa'il ini. Annahu juz'u digaris dia sebagai fa'il fi mahali raf'in, fa'il dari kata kerja yastadillu ya, kata kerja dari kata kerja yastadillu. Taib. Al mutammimu ini na'at marfu dengan dhamma, na'at untuk juz'u. Li huruf jar faidati ya, al faidati majrur dengan kasrah karena isim mufrad. Waw ya, waw haliyah alladhi ya, mubtada fi mahali raf'in ya. Yantazimu
tantadimu, tantadimu fi'il mudhari' marfu' dengan doma karena tidak kedahuluan amil yang menasabkan atau menjazmkan. Tantadimu ini asal katanya nadhama, kemudian masuk wajan ifta'ala, intadhama yantadhimu, kemudian ini tak dhamir hiya. Minhu, min huruf jar, hunya fi mahali jarin, ma'a dharab al mubtada'i mudhafun ilai majrur dengan kasrah. Jar majrur ini muta'alliq saja, minhu muta'alliq, jar majrur siful jumlah, dharab dan mudhafun ilai juga siful jumlah muta'alliq. Kata ya tantadhimu. Jumlatun sini fa'il, ya, jumlatun sini fa'il marfu dengan doma, fa'il dari kata tantadhimu. Ini kenapa dia pakai tantadhimu? Ta, karena fa'ilnya muannas, ya, fa'il marfu dengan doma, isim mufrad mufidatun, ini naat marfu juga dengan doma untuk jumlah. Tayyib. Ini tadi sudah di i'rab ya. Yang ini ya. Tayyib. Walau, lau ini huruf syarat sebenarnya ya. Nanti insyaallah akan kita bahas. Kulna ya. Ini fi'il madi mabni ala sukun. Kulna fi'il madi mabni ala sukun li'annahu yattasil bi na al-fa'il, karena dia bersambung dengan na fa'il. Na ini fa'il, jadi nanya ini fa'il fi mahali raf'in, ya, nanya fa'il fi mahali raf'in. Al-islahu az-zira'iyu, ya, al-islahu az-zira'iyu, ini satu kata ini cuma untuk menggambarkan kata di sini ya. Al-islahu az-zira'iyu, ini doma karena mengikuti yang di sini, cuma memindahkan saja yang di sini. Ya, sebenarnya ini al-islahu az-zira'iyu, ini kita garis dia fima mansub ya, sebagai maf'ulun bihi. Maf'ul bi dari kata kulna, dia maf'ul bi. I'rabul mahki, ya, jangan terkecoh dengan harakat doma di sini. Harakat doma di sini al-islahu az-zira'iyu ini cuma sekedar menggambarkan kata ini. Sebenarnya di sini ada takdirnya. Al-kalimata gitu ya. Artinya apa? Andaikan kita mengatakan kata al-islahu az-zira'iyu, wah gitu. Kemudian wahalia lagi ya. Sakatna ini juga fi'il madi mabni ala sukun, karena dia bersambung dengan na fa'il, ya, mabni fi'il madi mabni ala sukun karena dia bersambung dengan na fa'il. Na-nya di sini fa'il fi mahali raf'in. Kemudian lam sini lam taukid, karena ya fungsinya adalah merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya, kebalikan dari inna tadi. Al-ma'na di sini isim kana. Ma'na isim kana marfu, ya, dan tanda rofaknya dengan dhamma muqaddarah karena isim maksur. Naqisan khobar kana mansub dengan fathah. Wala yaktamilu, yaktamilu sini wala ini huruf ya, semua huruf. Yaktamilu fil mudhari
marfu dengan dhamma karena tidak didahului amil yang menasabkan atau menjazamkan. Misal katanya kamalah atau kamulah, kemudian masuk wazan iftala yaktamilu, iktamala yaktamilu. Ilah ini ada adatul istisna, hanya saja di sini tidak beramalan karena tidak disebutkan mustasna minhunya dan kalimatnya negatif di sini. Ya, ini ada huruf nafinya. Bi huruf jar al khabari majrur. Al khabari majrur dengan kasra. Wa huwa mufidun. Wa huruf ya, huwa mubtada, mufidun khabarnya. Ya. Tayyib. Kemudian yaktamilu di sini ini ada fi'il mudhari ya, kata kerja, maka dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Ya. Kalau kita lihat dari artinya, andaikan kita mengatakan al-islahu az-ziraiyu dan kemudian kita diam, sungguh makna apa maksudnya? Yaitu makna dari mubtada ini, makna mubtada tersebut akan kurang dan tidak sempurna. Apa yang tidak sempurna? Ya mubtada tadi. Yaktamilu ini fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ya, takdirnya huwa. Dia kembali kepada mubtada atau kembali kepada makna. Tayyib. Barakallahu fik. Kemudian contoh yang lain, mithalun akhar. Sautul bulbuli jamilun. Suara burung bulbul itu indah. Ya, merdu. Sautu di sini mubtada'un marfu bi dhammah, dia sebagai mubtada dirofa dengan dhamma karena isim mufrad. Dan dia juga mudhaf. Al-bulbuli mudhafun ilaihi majrur dengan kasrah karena isim mufrad. Jamilun khabarul mubtada, dia sebagai khabar untuk mubtada, marfu'un dirofa bi dhammati dengan dhamma karena isim mufrad. Walau qulna sautul bulbuli, dan andai kita mengatakan sautul bulbuli ya, wasakatna kemudian kita diam ya, kemudian kita diam, la yaktamilu al makna, maka maknanya tidak akan sempurna illa kecuali bil khabari dengan khabar wa huwa jamilun, yaitu kata jamilun. Tayyib. Untuk i'rabnya sama ya, sama dengan ini persis. La qulna al-islahu wa sakatna lakana al-ma'na naqisan wa la yaktamilu illa bil khabari wa huwa mufid wa huwa mufidun, sama ini. Walau qulna sautul bulbuli wa sakatna la yaktamilu al-ma'na, makna sini fa'il dari yaktamilu, illa bil khabari wa huwa jamilun. Tayyib. Barakallahu fiik. Kemudian poin yang kelima ya, poin yang kelima dari pembahasan khabar, beliau mengatakan yajuzu taqdimul khabari alal mubtada'i, yajuzu taqdimul khabari alal mubtada'i, boleh mendahulukan khabar atas mubtada. Artinya apa? Khabar boleh didahulukan dari mubtada. Khabar terlebih dahulu baru mubtada, itu maksudnya. Kapan hal ini boleh? Ya, hukumnya boleh ya, bukan wajib. Hukumnya boleh. Ya, karena nanti akan dibahas ya. Ada yang wajib khabarnya didahulukan. Wajib khabarnya didahulukan atas mubtada. Kalau ini hukumnya sekedar boleh saja. Sekedar boleh saja. Artinya apa? Kalau mubtadanya taruh di depan juga tidak masalah, itu ya. Jadi ini sekedar boleh saja hukumnya. Berbeda nanti kalau ketika wajib.
Taib. Kapan boleh khabar itu didahulukan atas mubtada? Yang pertama, idza urida i'ta'us sadarati li ma'nal khabar, apabila hendak menguatkan, memberikan penguatan terhadap makna khabar, ya, apabila hendak memberikan penguatan terhadap makna khabar, ya, atau mengedepankan makna khabar, ya. Contoh mislu mamnu'un at-tadkhinu, seperti ini yang sudah kita bahas ketika di mubtada, ya. Sudah pernah kita bahas ketika di mubtada, ya. Jadi ini alasannya. Alasannya kenapa mubtada itu dalam contoh ini kita akhirkan. Alasannya apa? Ingin menguatkan makna dari khobar tersebut, ya, ingin menguatkan makna khobar, menekankan makna khobar, ya. Mamnu'un at-tadkhinu, dilarang merokok. Mamnu'un di sini khobar muqaddam, ya, khobarun muqaddamun, dia sebagai khobar yang didahulukan, marfu'un yang dirafa bidhammati dengan dhamma. At-tadkhinu ini mubtadaun, dia mubtada, muakhkharun yang diakhirkan, marfu'un yang dirafa bidhammati dengan dhamma. Baik. Kalau kita i'rab, ya juzu fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma karena dia tidak didahului amil yang menasabkan atau menjazmkan. Taqdimu fa'il, ya, taqdimu fa'il, fa'ilun marfu'un dengan dhamma, ya, karena dia isim mufrad masdar, dan dia juga mudhaf. Al-khabari mudhafun ilaihi majrur dengan kasrah. Ala huruf jar al-mubtada'i majrur dengan kasrah. Alif idza urida, urida ini asal katanya arada, ya, alif ra kemudian alif lagi, arada fil madi, ya, arada ini fil madi sebenarnya, kemudian dimajhulkan, ya, asal katanya alif ra alif dal, arada, kemudian dimajhulkan, di dhamma alifnya, di kasrah sebelum huruf terakhir, karena tadi huruf sebelum huruf terakhirnya alif, dan alif itu huruf illat, tidak menerima harokat, maka harokatnya dipindahkan di ra. Asal katanya ra ini fathah kemudian di kasrah, ya, karena dia sudah berubah menjadi kasrah, maka untuk menyesuaikan harokat kasrah ini alif tadi dirubah menjadi ya, urida, seperti itu. Jadi dia fi'il madi mabni lil majhul, ya, mabni lil majhul, dan dia mabni dengan fathah, ya. Ini urida fi'il madi yang dimajhulkan, mabni alal fathi, ya, mabni dengan fathah karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ita'u naibul fa'il, ya, naibul fa'il marfu dengan dhamma, dan dia juga mudhaf. Sadarati mudhafun ilaihi majrur dengan kasrah. Li huruf jar makna majrur, dan tanda jarnya kasrah muqaddarah karena isi maksur, dan dia juga mudhaf. Al-khabari mudhafun ilaihi, al-khabari mudhafun ilaihi majrur dengan kasrah. Baik. Ini sudah ada i'rabnya, ya. Kemudian yang B, kapan khobar itu boleh dimajukan, didepankan dari mubtada? Idza sabaqa al-mubtada wal khabaru, apabila, ya, afwan, idza sabaqa al-mubtada wal khabara harfun nafyin au istifhamun, au istifhamun,
Wa kana al-khabaru wasfan. Ya, nah ulangi lagi ya cara bacanya. Idza sabaqa al-mubtada'a wal khabara harfu nafyin au istifhamun wa kana al-khabaru wasfan. Wa kana al-khabaru wasfan. Apabila ya mubtada dan khabar didahului huruf nafi, atau apabila huruf nafi atau istifham mendahului mubtada dan khabar, seperti itu. Dan khabarnya adalah berupa sifat. Ya, khabarnya sifat. Maknanya makna sifat. Menunjukkan makna sifat. Seperti itu. Kita i'rab idza ya, huruf syarat ini ya. Idza harfu syarti. Kemudian sabaqa fi'il madhi. Sabaqa fi'il madhi mabni 'alal fathi, ya, dia mabni dengan fathah karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Al-mubtada'ah ini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub dengan fathah karena isim mufrad. Wa huruf atop al-khabaru atop ke mubtada, nasab juga ya, mansub juga dinasab dengan fathah. Harfu fa'il. Harfu fa'il fa'il dari kata sabaqa. Ya, marfu dia dirofa dengan dhamma dan juga dia mudhaf nafyin mudhafun ilaihi. Nafyin mudhafun ilaihi. Au huruf atop istifhamun atop ke harfu ya, atop ke harfu. Wa kana al-khabaru di sini dia isim kana. Kananya beramalan ya, merupakan isimnya menasabkan khabarnya. Al-khabaru di sini isim kana ya, al-khabaru isim kana marfu dengan dhamma, isim mufrad, wasfan khabar kana mansub dengan fathah. Mansub dengan fathah. Mislu contohnya qaimun anta, apakah telah berdiri kamu, gitu ya. Asal katanya anta qaimun, seperti itu. Anta qaimun, tapi ini dibalik. Qaimun anta. Ini di sini al-hamzatu ini. Alif ini ya, hamzah sebenarnya ya. Dia itu adalah harfu istifhamin, huruf istifham. Apakah artinya? Qaimun khabarun muqaddamun. Khabar yang dimajukan. Marfu'un yang dirofa bi dhammati dengan dhamma karena isim mufrad. Anta dhamirun mabniyun, dia dhamir mabni ya. Kata ganti ya, fi mahalli raf'in mubtadaun, dia sebagai mubtada muakhirun yang diakhirkan. Baik. Kemudian yang ketiga, jim atau c. Yang ketiga dari bulinya khabar itu dimajukan dari mubtada. Idza kana al-khabaru sibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Ya, wal mubtada'u ma'rifatan. Apabila khabarnya berupa sibul jumlah dan mubtada'nya ma'rifat. Ya, mubtada'nya ma'rifat. Kita i'rab
ya. Sama idza ya dengan di atas tadi. Ini huruf syarat sebenarnya. Kana ini merupakan isimnya menasabkan khobarnya. Al khobaru ini isim kana marfu dengan doma karena isim mufrad. Sibha dia khobar kana mansub dengan fathah dan dia juga mudhaf jumlatin mudhafun ilai. Waw di sini waw atop ya, al muftada'u atop ke khobar ya, ma'rifatan ya, ma'rifatan ya, juga atop ke sibha ya, karena asal katanya ini kalau kita takdirkan idza kana al khabaru sibha jumlatin wa kana al muftada'u ma'rifatan, seperti itu ya. Ini huruf atop ini sebenarnya ada kana di sini juga, tapi tidak diulangi kananya karena cukup dengan huruf atop ini, makanya dibaca ma'rifatan obar perkananya, tapi di atop ya di sini ya, atop semuanya. Mislu contohnya fitta'anni salamatu, dalam kehati-hatian ada keselamatan. Fi di sini huruf jar, at-ta'ani majrur ya, dengan kasrah muqaddarah karena isim mangkus. Jar wa majrur, jar wa majrur, huruf jar dan majrurnya ya, sibul jumlah khobar muqaddam fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in khobar muqaddam, khobar yang dimajukan. As-salamatu di sini mubtada muakhar marfu dengan doma. Salamatunya mubtada yang diakhirkan dan dirofa dengan doma. Kita lihat ini as-salama dia adalah ma'rifat dengan alif lam ya, jadi ini hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Kemudian amamal qadi qailul haqqi, contoh yang kedua, di depan hakim pembicara, orang yang berbicara dengan hak ya. Amama al-qadi, amama dharab al-qadi mudhafun ilaihi ya, mudhafun ilaihi. Jadi dharab dan mudhafun ilaihi jar majrur, dharab dan mudhafun ilaihi sibul jumlah, dia khabar muqaddam fi mahalli raf'in. Qailunya mubtada muakhar yang dirafa dengan doma karena isim mufrad, dia juga mudhaf. Al-haqqi mudhafun ilaihi majrur dengan kasrah. Jadi nakira dimudhafkan kepada ma'rifat, dia ma'rifat ya, jadi mubtadanya ma'rifat dan khobarnya berupa sibul jumlah, ini hukumnya boleh ya, boleh untuk diakhirkan. Artinya apa? Kalau kita katakan as-salamatu fit ta'ani juga boleh, qailul haqqi amamal qadi juga boleh, karena ini hukumnya boleh saja ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi apa yang tersisa dari pembahasan dari khobar ya, poin yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Naktabi bihadzal qadar, aku li hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.